Baik, kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten tahun 2023, bagian kemampuan lanjut, soal nomor 10. Misalkan P dan N adalah dua buah bilangan asli dengan P bilangan prima, sehingga P membagi N kuadrat ditambah 4 dan N membagi P kuadrat ditambah 4. Jika P kurang dari 200, nilai terbesar yang mungkin dari N adalah titik-titik. Pertama kita akan cari terlebih dahulu untuk nilai P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 2. Untuk P sama dengan 2, diketahui bahwa N membagi P kuadrat ditambah 4. Artinya N membagi 2 kuadrat ditambah 4, atau N membagi 8, dan P yaitu 2 membagi N kuadrat ditambah 4. Maka dari sini jelas bahwa nilai N terbesar yang mungkin adalah N sama dengan 8. Selanjutnya untuk P sama dengan 3, karena P bilangan prima ya. Maka kemudian N membagi 3 kuadrat ditambah 4, atau N membagi 13. Lalu P yaitu 3 akan membagi N kuadrat ditambah 4. Jelas di sini karena N-nya bilangan asli, kemungkinan nilai N hanyalah 1 atau 13. Akan tetapi karena baik N sama dengan 1 ataupun N sama dengan 13, 3 tidak akan membagi N kuadrat ditambah 4. Maka di sini tidak ada solusi untuk nilai N. Itu untuk P sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk nilai P yang lebih dari 4, untuk nilai P yang lebih dari 4, nah kita tahu bahwa N membagi P kuadrat ditambah 4 dan P habis membagi N kuadrat ditambah 4. Dari sini jelas bahwa P kuadrat ditambah 4 merupakan bilangan ganjil, sementara N adalah faktor dari P kuadrat ditambah 4. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa N untuk P lebih dari 4 pasti merupakan suatu bilangan ganjil. Nah, sekarang sebelum kita menjawab ini lebih lanjut, jadi saya di sini akan membuat suatu ini. Jika kita punya A dengan B, di mana jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari 4, kemudian pasangan bilangan bulat atau bisa dikatakan nanti bilangan asli ya, AB, di mana A membagi B kuadrat ditambah 4 dan B habis membagi A kuadrat ditambah 4, maka kemudian kita bakal punya A dikali B akan habis membagi perkalian antara A kuadrat ditambah 4 dengan B kuadrat ditambah 4. Kemudian jelas di sini bahwa A kali B akan habis membagi A kuadrat B kuadrat ditambah 4 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4, kemudian dikurang AB dikali AB, karena AB akan habis membagi AB. Atau kita punya AB habis membagi 4 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4. Perhatikan tadi bahwa si A dan si B, untuk yang ini ya, kita ambil A dan B-nya bilangan ganjil, karena kita mau mengarahkan ke kasus untuk P lebih dari 4. Jadi di mana AB-nya ganjil dan A habis membagi B kuadrat ditambah 4 dan B habis membagi A kuadrat ditambah 4. Nah, karena A dan B-nya bilangan ganjil, maka dan
A kali B habis membagi 4 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4, maka kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah bahwa AB pasti habis membagi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 itu dapat kita nyatakan ke dalam K dikali AB, di mana K adalah elemen bilangan asli. Kemudian ini kita bisa ubah menjadi A kuadrat dikurang KB dikali A, kemudian ditambah B kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan dari sini, kita katakanlah A adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang KBX ditambah B kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Sedangkan A2 adalah akar lainnya. Jadi kan persamaan kuadrat ini punya dua akar ya, A dan A2. Maka kemudian berlaku dari teorema Vieta ya. Maka berlaku yang pertama adalah bahwa nilai dari A ditambah A2 itu akan sama dengan K kali B. Karena K kali B adalah bilangan bulat dan A adalah bilangan asli, maka kita punya A2 pasti elemen bilangan bulat. Selain itu apa? Selain itu kita juga punya A dikali A2 akan sama dengan B kuadrat ditambah 4. Atau dengan kata lain, kita bakal punya A2 sama dengan B kuadrat ditambah 4 per A. Nah, tadi kita sudah memisalkan bahwa A lebih dari B nilainya. Karena A lebih dari B, maka kita akan punya A lebih dari atau sama dengan B ditambah 1. Maka di sini B kuadrat ditambah 4 per A itu akan kurang dari atau sama dengan B kuadrat ditambah 4 per B ditambah 1. Nah, kemudian perhatikan bahwa nilai dari B itu lebih dari 4. Otomatis B kuadrat ditambah B itu nilainya akan lebih dari B kuadrat ditambah 4. Atau kita punya B nilainya lebih dari B kuadrat ditambah 4 per B ditambah 1. Jadi di sini kita bikin A2 kurang sama dengan B kuadrat tambah 4 per A kurang dari atau sama dengan B kuadrat ditambah 4 per B tambah 1 kurang dari B. Nah, jadi dari sini kita punya A2 kurang dari B. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah awalnya kita punya pasangan ini, bilangan bulat AB yang memenuhi A membagi B kuadrat ditambah 4 dan B habis membagi A kuadrat ditambah 4. Kemudian dari pasangan AB ini kemudian kita akan peroleh pasangan lainnya, yaitu B dan A2. Jadi kita bisa catat di sini, artinya dari pasangan AB tadi kita akan punya pasangan lain, yaitu B dan A2 yang memenuhi pernyataan ini. Nah, artinya juga berlaku sebaliknya. Artinya berlaku sebaliknya, jika kita punya pasangan B A2, maka kita akan punya pasangan lainnya, yaitu A B. Atau biar saya jelaskan sedikit. Jadi kalau kita punya B dengan A2, B dan A2, yang mana B dan A2 itu adalah B dengan A2-nya adalah B kuadrat ditambah 4
per B tambah 1, maka kita akan punya pasangan lainnya, yaitu AB. AB-nya apa? AB-nya adalah, ya maksud saya begini, ini AB, yang mana A ini bisa kita peroleh dengan, jadi ini, kalau ini kita misalkan dengan X, kemudian ini Y, maka si A-nya itu adalah X kuadrat ditambah 4 per Y. Sementara si B-nya itu adalah si X yang di awal. Jadi sampai di sini, sampai di bagian sini, jika kita punya pasangan XY, di mana nilai X lebih dari Y, maka kita akan memperoleh pasangan lainnya, yaitu X kuadrat ditambah 4 per Y dengan X. Sekarang kita akan coba mencari solusi terkecil dari AB habis membagi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4. Perhatikan di awal tadi kan kita sudah memisalkan untuk P lebih dari 4 ini ya, bahwa jika A lebih dari B lebih dari 4, maka kita coba dengan nilai B terkecil. Ambil jika B sama dengan 5. Jika B sama dengan 5, maka kita punya 5A habis membagi A kuadrat ditambah 29. Nanti silakan dicari. Maka akan diperoleh di sini nilai A-nya sama dengan 29. Jadi di sini kita punya pasangan 29 dengan 5, yang mana 29 nilainya lebih besar dari 5. Jadi berdasarkan ini tadi, jika kita punya X, Y, pasangan X, Y, di mana X lebih besar dari Y, kita akan punya pasangan lainnya, yaitu X kuadrat ditambah 4 per Y dengan X. Jadi kita punya pasangan yaitu 29 dengan 5, maka kita akan punya pasangan lainnya, yaitu 29 kuadrat ditambah 4 per 5 dengan 29. Atau 29 kuadrat ditambah 4 per 5 adalah 169 dengan 29. Nah, dengan langkah yang sama nanti 169 kuadrat ditambah 4 per 29 dengan 169 adalah pasangan lainnya. Ini kalau kita cari nanti diperoleh 985 dengan 169. Kita cari lagi 985 dikuadratkan ditambah 4 per 169 dengan 985 akan kita peroleh 5741 dengan 985. Kita berhenti mencarinya sampai di sini. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mencari nilai N dan nilai P, yang mana nilai P-nya itu kurang dari 200. Kita lihat bentuk terakhir, pasangan terakhir itu nilainya keduanya, baik 5741 maupun 985 itu nilainya sudah lebih dari 200. Nah, kembali lagi tadi di soal disebutkan bahwa kita punya P yang habis membagi N kuadrat ditambah 4 dan N yang habis membagi P kuadrat ditambah 4 dengan P adalah bilangan prima. Yang ditanya adalah nilai N terbesar. Jadi dari 3 buah pasangan yang di sini yang kita punya, 985 dan 169 itu jelas-jelas tidak ada di sana yang merupakan bilangan prima. Jadi tidak kita ambil pasangan yang ini. 29 adalah bilangan prima. Nah, artinya kita sudah punya nilai untuk nilai P-nya. Nah, sekarang untuk nilai N-nya yang mana? Tersisa tinggal 5 dan 169. Karena yang diminta di soal adalah nilai N terbesar, maka nilai N terbesar
untuk kasus P, bilangan prima yang lebih besar dari 4, maka nilai N terbesarnya adalah 169. Kita bandingkan dengan jawaban kita di awal tadi. Di awal tadi untuk P sama dengan 2 kita punya N maksimalnya 8. Jadi jawaban untuk soal ini nilai terbesar yang mungkin dari N, di mana P dan N adalah dua buah bilangan asli dengan P bilangan prima, sedemikian sehingga P membagi N kuadrat tambah 4 dan N membagi P kuadrat ditambah 4. Jawabannya adalah 169. Sekian pembahasan soal kali ini. Silakan berikan komentar atau masukan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.